Salam, salam sejahtera dalam nama Adonai Besem Yeshua HaMashiach. Pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, jumpa kembali dengan saya Dr. Andus Septin Mamburai Paiki, Presiden Republik Melanesia. Melalui video klip ini saya bersyukur kepada Tuhan atas pembelaan yang terus-menerus saya alami dari hari ke hari. Tetapi juga saya sangat berterima kasih kepada saudara Tabi Tribe yang menyarankan kepada saya untuk tidak perlu menanggapi tanggapan dari saudara William Humboldt dan Cafe Kuria tentang pencipta bendera bintang kejora dan siapa yang memasukkan Indonesia. Persoalannya adalah hampir semua orang pertahankan sejarah yang bengkok ini, bahwa orang Serui yang memasukkan Indonesia berkuasa di Melanesia Barat hingga saat ini. Dan karena saya orang Serui, maka sengaja mereka melontarkan pernyataan seperti itu kepada saya. Saya sesungguhnya tidak terlalu pusing dengan orang-orang yang kumpul-kumpul bahasa di pinggiran jalan model William Humboldt dan Cafe Kuria, dengan mengambil sikap biarkan anjing menggonggong tetapi kafilah terus berjalan. Sekali lagi, biarkan anjing menggonggong tetapi kafilah jalan terus. Boleh saja saya mengambil sikap seperti itu. Akan tetapi sebagai seorang dosen yang sudah 47 tahun, 47 tahun masuk ke luar penjara, berjuang untuk kemerdekaan bangsa Melanesia Barat, saya harus berjuang atau berterus terang dan berbicara tegas apa adanya, guna meluruskan sejarah bengkok pembohongan publik yang terus disembunyikan para pejuang oportunis yang berpotensi menanamkan kebencian dan permusuhan antar sesama anak bangsa Melanesia di masa depan. Saya menyadari betapa sangat pentingnya sejarah perjuangan bangsa Melanesia Barat ini di masa depan. Sehingga pernyataan yang berpotensi menanamkan kebencian dan permusuhan antar sesama kita bersaudara seperti itu harus segera diluruskan dari sekarang. Bila tidak, maka itu akan menjadi kendala sumber permusuhan dan perpecahan bangsa di masa depan yang sama-sama barangkali kita sama-sama ada di dalam suatu kapal besar, bekerja bersama-sama tetapi tidak akan pernah merasakan keakraban hati. Kita seperti munafik satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan perjuangan bangsa di masa depan, saya terpaksa harus bertindak tegas meluruskan dan menjernihkan kendala-kendala tersebut, walaupun yang lain barangkali mengacuhkannya dan juga terus mengumpat. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya sangat paham dan sungguh-sungguh menguasai sejarah perjuangan politik Melanesia Barat ini. Saya tahu sepak terjang dari saudara Nicholas Yohe yang dibangga-banggakan oleh William Humboldt dan Cafe Kuria. Saya tahu sebabnya mengapa Nicholas Yohe tanpa rasa malu kembali ke Indonesia dan menjilat ludahnya sendiri. Saya tahu Nicholas Yohe dan Marcus Casepo yang menolak kemerdekaan yang ditawarkan Jenderal Douglas MacArthur ketika mendarat di pantai Hamadi. Saya juga tahu sebabnya mengapa Nicholas Yohe membuat rencana jahat mengadu domba Marcus Casepo dan saudaranya Seth J. Rumkoren. Tetapi untuk apa, saudara-saudara? Untuk apa saya sibuk dengan pengecut model Nicholas Yohe yang menjual harga dirinya sendiri, lalu kembali lagi bekerja sama dengan Indonesia? Apa yang saya dapatkan dari seorang Nicholas Yohe kecuali pengkhianatannya terhadap rakyat dan bangsanya sendiri?
Tetapi demi kedamaian bangsa di masa depan dan supaya ada keakraban hati antar sesama anak bangsa di masa depan, maka saya harus meluruskan sejarah yang bengkok-bengkok itu. Termasuk tindakan propaganda proklamasi 1 Juli tahun 1971 oleh Setyerum Korem. Itu sesungguhnya adalah pernyataan propaganda penipuan karena 3 tahun kemudian. Ya. Ingat, 3 tahun kemudian setelah tanggal 1 Juli tahun 1970 itu. 3 tahun kemudian baru mereka laksanakan proklamasi itu di UK. Tetapi tanggalnya tetap tertulis tanggal 1 Juli tahun 1971. Dan tindakan ini sengaja terus dirahasiakan. Akan tetapi saya sangat tidak setuju dengan propaganda penipuan seperti ini. Dan sejarah ini harus benar-benar diluruskan demi anak cucu generasi bangsa Melanesia Barat ke depan. Bukan hanya itu. Ada juga bahasa-bahasa dari mereka-mereka yang selalu mengumbar kebencian dan perpecahan. Seperti gunung dan pantai oleh Dotranus John Jopari, pulau dan tanah besar, dan juga kata irian, saudara-saudara, kata irian oleh oknum tertentu dari Biak dalam Kongres Malino di Sulawesi. Kata-kata seperti ini sebenarnya mengajar kita seolah-olah kita harus membenci orang, dan saya tidak setuju dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa kita harus masukkan hal-hal yang negatif seperti itu ke dalam diri kita? Biarkanlah hati ini dijernihkan, kita melihat hal-hal yang positif ke depan untuk sesama. Dalam video klip ini saya hanya fokus kepada pernyataan Wilhelm Humboldt dan Cafe Kuria di atas. Oleh karena itulah, maka saya selalu dan agak tegas dalam pelurusan sejarah yang terus sengaja dibengkokkan oleh para pejuang oportunis itu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam video klip yang berikut. Adonai Besem Yeshua HaMashiach memberkati Anda semua.